Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita berpindah ke triwulan 3 2024. Hari ini tanggal 14 Oktober 2024. Kita punya tiga data terbaru yang emiten baru saja menyampaikan laporan mereka di triwulan 3, dan ini unaudited ya. Biasanya triwulan 3 itu memang unaudited, tidak diaudit oleh auditor independen, tetapi laporan mereka tentu saja tetap berdasarkan acuan dari standar pelaporan keuangan. Jadi 3 emiten yang sudah melaporkan itu adalah IS, PJAA, dan BSBK. Sementara TLDN ini adalah laporan keuangan triwulan 2 yang merupakan request dari rekan kita ya. Baik, kita akan bahas seperti biasa. Kita lihat dari segi fundamentalnya, terutama dari segi value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing dalam menganalisa. Kemudian hasil dari pembahasan kita ini bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang memang tersedia yang dapat kita ambil dari berbagai sumber ya. Saya biasanya mengambil dari RTI Business utamanya ya, dan juga dari Stockbit ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, bahwa jika pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Juga bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Kita punya ya triwulan 3 yaitu IS ya. Dari data awal dulu ya, dari data awal yang kita dapatkan di sini untuk IS ini hanya ada satu data awal yang menurut kita ya ini perlu pemahaman lebih lanjut, artinya perlu dicermati lagi ya, yaitu IPS-nya ya. IPS-nya ini kalau menurut saya masih kurang dari 10 ya. Baik, kemudian juga dari segi IPS tadi, pendapatan ataupun untung bersihnya ya ada terjadi penurunan dari 9 menjadi 8,71. Kemudian juga dari modal ini dari 114 turun menjadi 113,7, sedikit saja ya. Dari segi harga juga ada penurunan sekitar hampir ya 15-an rupiah. Aset lancar ini ada peningkatan, hutang tetap ya, hutang tak berbunga ini meningkat cuma 2%, tidak ada masalah, peningkatannya 2%, dan lain-lainnya ya. Baik, yang pertama itu tadi dari segi data awal, bahwa perhatian kita tertuju pada IPS-nya ya, masih kurang dari 10 rupiah. Kemudian dari segi perbandingan atau rasio ya, keuntungan bersihnya dibandingkan dengan modal perusahaan ya, di triwulan 1 itu 7,89%, di triwulan 2 ini 7,66. Jadi anggap saja itu kurang lebih sama saja ya, tidak ada perubahan signifikan. Dari segi keuntungan masih di bawah 10% ya, di bawah 10%. Selanjutnya dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaan ya, dibandingkan modal perusahaan, bahwa harga sekarang ini sudah 5% di atas daripada nilai perusahaan. Kalau kita ini kan kita dasarkan untuk menentukan target ya. Kalau kita mendasarkan ke PBV 2 ya, berarti targetnya di 227, maka masih ada sekitar 103% dari harga sekarang ya. Berarti istilahnya ini ada
masih ada potensi untuk beggar ya, tidak multi bagger tapi ada potensi beggar ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita beli sekarang juga bahwa maksimal beli di Rp87, harga sekarang sudah 119, berarti ini termasuk sudah mahal ya, di atas 37% lebih mahal. Jadi simpulannya, kalau kita membeli is di saat ini ya, maka kita harus membelinya di harga 37% lebih mahal dari seharusnya, namun masih ada potensi untuk beggar ya. Yang kedua, kita mau mengkonfirmasi dengan dividen. Ternyata dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini sangat besar, DPR-nya ya 96%, hampir 100 ya. Sementara di tahun yang lalu ini 100% dibagi semua ya. Ini mungkin perusahaan artinya sudah, kalau kita anggap saja berarti sudah mature ya, kecuali mereka mau merambah lagi, mau mengembangkan usahanya. Cuma untuk saat sekarang kita anggap saja ini mature ya. Dari sini perusahaan juga membagikan dividen dari 100% ini tadi menjadi 7%. Berarti ini juga sudah termasuk dividen yang besar. Jadi simpulannya, valuasinya mahal tetapi dividennya di sini termasuk besar ya. Coba kalau kita setarakan 30%, berarti hanya 2% ya, tidak sampai 5%. Kalau diratakan sebenarnya dia dividennya kecil, tetapi karena kumulatifnya ini besar. Kemudian kita lanjut lagi dari segi ketahanan ya. Free cash flow-nya 7%, sudah besar ya. Kemudian hutangnya di bawah 50%, aman. Kemudian hutang ya tidak ada masalah ya, untuk ketahanan perusahaan ini bagus. Jadi kesimpulannya sementara ya, perusahaannya, ketahanan perusahaan bagus, dividen juga besar, tetapi evaluasinya mahal. Kemudian tinggal di bagian terakhir yang kita cek, yaitu dari segi kepemilikan. Kepemilikan ini 55%-nya ada di bursa ya, berarti termasuk standar saja. Kemudian juga non warkatnya 28%. Kalau kita melihat data yang tersedia ini, berarti non warkatnya atau retailnya ini sudah termasuk besar. Mungkin harganya naik, tidak ibarat naik, volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya. Artinya dalam artian mungkin naiknya tidak cepat ya. Turunnya pun mungkin lamban juga. Karena apa? Karena di sini dividennya yang besar, tetapi naiknya mungkin tidak terlalu cepat juga. Kali lagi, karena jumlah retailnya ini sudah 20%-an ya. Sehingga simpulan awal kita untuk perusahaan ini ya di triwulan 3 bahwa pertama, karena keuntungannya masih di bawah 10%, berarti kita menunggu IPS-nya ya naik sampai di atas Rp10 dan 10%. Kemudian di sini juga harga ya sebaiknya juga turun karena valuasinya mahal. Selain itu tidak ada masalah lagi ya. Berarti 2 saja lagi kita tunggu di triwulan berikutnya ya. Kemudian kapan kita bisa masuk kalau saham seperti ini? Kalau memang masih mau mengejar, tentu saja kita menunggu adanya harga yang turun drastis, mungkin saja pada saat krisis atau pada saat juga ya ada hal-hal yang turun mendadak yang menyebabkan harganya itu turun drastis ya. Seperti itu yang kita lihat lagi di triwulan 4 nanti ya. Di triwulan 4 nanti kita tunggu lagi tentang IPS dan harga. Baik, selanjutnya kita membahas triwulan ketiga ya, yang bagian 2, yaitu PJAA, Pembangunan Jaya Ancol ya. Dari semua data ini ya, yang kita dapatkan pertama di sini bahwa hutang perusahaan ini ya, hutang kepada vendor itu masih di atas 100% ya. Jadi leverage-nya
ada leverage di sini karena hutangnya di atas 100%. Namun hal yang perlu kita cermati juga bahwa di sini hutangnya ini menurun ya, 7% turunnya ya, dari 120 menjadi 113. Ini juga sebuah peningkatan sebenarnya ya. Baik, kita lanjut dulu dari segi yang lain dulu ya. Dari segi modal, perusahaan ternyata ada peningkatan modal ya, dari segi ekuitas dari 1034 menjadi 1060, sekitar Rp26 peningkatannya. Namun dari segi keuntungan ada penurunannya, dari 117 keuntungannya menjadi 103 ya. Kemudian lainnya ada peningkatan dari segi ini apa, current ratio, dari ketersediaan uang ya di triwulan 2 itu minus ya, bukan minus 59%. Namun sekarang posisinya aset lancarnya sudah di atas 100. Ini peningkatan juga ya. Baik, kita bahas lagi dari segi rasio ya. Keuntungan sekarang dibagi dengan nilai perusahaan itu di triwulan 1 itu 11%. Tetapi di triwulan 2 ada penurunan hanya 9%. Berarti ada penurunan perbandingannya ya. Yang kedua, dari segi harga sekarang dibandingkan dengan modal perusahaan, harga sekarang itu masih di bawah, 41% di bawah ya. Sehingga kalau kita mentargetkan di PBP 2 yaitu Rp2021, maka ada sekitar 236% pergerakan yang bisa dikejar oleh saham ini. Artinya ada potensi untuk multi bagger. Kemudian juga untuk masalah maksimal beli di 1031, berarti ada 39% itu diskonnya, sehingga untuk perusahaan ini kita buat sebuah kesimpulan awal berdasarkan valuasinya bahwa kalau beli sekarang ya kita dapat di diskon 39% dan ada potensi multi bagger ke 238%. Namun perusahaan ini ya sebagai konfirmatornya membagikan dividen hanya 21%. Berarti masih di bawah kriteria, dan karena itu sehingga di triwulan 2 ya dividen yieldnya proyeksinya hanya 3,58, sehingga valuasinya yang murah tidak didukung oleh dividennya yang memenuhi kriteria. Bagaimana kalau 30%? Hampir ya, 4,91. Jadi sekitaran 30% ke atas ya baru bisa menuju ke 5%. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini dari segi aset lancarnya tadi sudah oke, kemudian hutang berbunganya juga oke, tidak masalah. Hanya tadi bahwa yang concern awal kita di sini hutang tak berbunga kepada vendor ini masih tinggi ya. Walaupun sudah turun tetapi masih berada di level awas ya. Kemudian untuk free cash flow ini hanya 0,99%. Ini perlu diperhatikan juga karena free cash flow-nya hampir minus ya. Makanya itu tandanya kuning karena kita harus awas karena dia hampir minus. Kemudian saham yang ada di bursa ini hanya 10% dan yang ditradingkan pun hanya 10%. Berarti di sini saham yang beredar memang saham hanya retail yang menguasainya ya. Jadi kalau seperti ini mungkin saja pergerakannya ini lebih ditentukan oleh retailnya ya. Karena memang 10%-nya dan 10%-nya itu yang
menggerakkannya ya. Baik, kita ambil simpulan sementara untuk perusahaan atau emiten ini ya. Yang pertama tadi bahwa keuntungannya menurun menjadi 9,7. Kita anggap saja tetap bahwa kita harus menunggu IPS-nya di atas 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita juga menginginkan hutang tak berbunganya ini juga turun sampai di bawah 100. Kemudian lagi free cash flow-nya membaik. Di atas, memang sudah di atas 0, tapi sebaiknya lebih bagusnya kalau di atas 5. Jadi sekali lagi bahwa untuk PJAA ini ya, kita akan menunggu lagi ya di triwulan 4, yaitu kita akan menunggu IPS-nya supaya membaik, kemudian hutang tak berbunganya ini turun lagi sampai di bawah 100, dan yang terakhir free cash flow-nya meskipun di situ sudah lebih dari minus, cuma kita harapkan dia sampai nanti lebih dari 5%, sehingga mampu membagikan dividen dengan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga ini BSBK ya. BSBK kita punya dua data juga, yaitu triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Dari semua data yang kita dapat di sini ya, concern utama kita sekali lagi bahwa perusahaan ini dari segi keuntungan ini sudah ada peningkatan ya, dari Rp4 menjadi Rp5. Namun dari situ juga bahwa menurut kriteria kita ya, ini kriteria kita ya, bisa aja kayak menurut kriteria yang lain berbeda, keuntungannya masih di bawah Rp10 ya. Jadi pertama bahwa data awal menyatakan menunjukkan bahwa keuntungannya ini di bawah Rp10. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu rasio ya. Yang pertama bahwa di triwulan 2 keuntungan emiten ini 3,8%. Di triwulan 3 4,8, ada peningkatan 1% ya. Baik, kita lanjut lagi. Yang pertama, harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaan itu bedanya 48%, berarti masih banyak ruang ya. Masih banyak ruang dari harga sekarang menuju ke book value 48, apalagi kalau kita mengejar sampai ke book value 2 ya. Book value 2 maka ada sekitar 100% katanya ya. 100%. Coba kita cek lagi. Bukan 288% ya, 286% ya kemungkinan dari harga sekarang menuju PBV 2. Oleh karena itu ya, emiten ini kita kategorikan untuk ini ya, bahwa perusahaannya ada kemungkinan untuk multi bagger. Kemudian dari segi harga ya, harga sekarang dibandingkan dengan maksimal beli ya 55, berarti sekarang ini ada 8% ya, ada 8% bahwa harga sekarang ini di atas harga maksimal beli ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalau beli sekarang ya, kalau beli sekarang maka kita harus menambah modal dari harga sekarang harus 8% lebih mahal. Namun dari situ juga ada kemungkinan untuk multi bagger ya. Kemudian dari segi dividen, bahwa tahun 2023 itu perusahaan belum membagikan dividen ya.
Kita cek saja nanti mungkin apakah ada ya perusahaan tidak membagikan dividen. Kemudian oleh karena itu tidak ada dividen yield juga. Jadi simpulan sementara bahwa valuasinya mahal dan dividen juga tidak mendukung. Kemudian selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini aset lancarnya oke, hutang berbunganya di bawah 50%, hutang tak berbunganya juga di bawah 50%, berarti masih bagus. Hanya free cash flow ya, ini memang sudah di atas dari 0, tetapi masih kurang dari 5 ya. Jadi kita anggap saja masih perlu awas ya. Dan itu ada peningkatannya dari Rp3 menjadi Rp4. Kemudian dari segi kepemilikan pengendali dan retail ini sudah tidak ada masalah ya. Karena pengendali ini 80% di tangan pengendali ya, 79%. Kemudian retailnya ini 15% sudah memenuhi kriteria yang kita anggap standar ya. Oleh karena itu untuk perusahaan ini ya, karena keuntungannya masih di bawah 10% dan keuntungan bersihnya juga di bawah Rp10, maka kita tentu akan menunggu yang pertama IPS-nya membaik ya. Kemudian di sini kita tidak membahas dividen dulu karena dividennya perusahaan tadi tidak membagikan dividen. Kemudian untuk free cash flow ini sudah bagus saja sebenarnya ya. Oleh karena itu kalau menurut saya untuk saat ini saya lebih menyatakan mungkin ini saja dulu, IPS-nya membaik walaupun free cash flow-nya itu juga perlu concern. Dari semua data yang ada bahwa perusahaan ini perlu untuk meningkatkan IPS dulu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan dua, yaitu 10% dan Rp10. Baik, itu tadi 3 saham yang ada hubungannya dengan triwulan 3 ya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu request tadi, yaitu saham TLDN. Ini masih triwulan 2 ya, masih triwulan 2, bahwa dari data yang kita dapatkan ini ada 3 concern ya, ada 3 perhatian yang kita mesti cermati untuk emiten ini. Yang pertama di sini bahwa aset lancarnya ini masih di bawah 100 ya, dan terjadi penurunan juga, asalnya 96 sekarang 87. Jadi aset lancarnya berkurang, hutangnya ini membaik juga ya. Tadi aset lancar memburuk, tapi di sini hutang tak berbunganya ini menurun dari 128 menjadi 112. Kemudian di sini yang paling mendasar juga bahwa saham retail itu hanya 7,5%. Kita mengkhawatirkan mungkin bisa saja nanti terjadi perusahaan misalnya kena FCA ya, kalau memang ada yang tidak bisa ditanggulangi ya, karena ini jumlahnya hanya 7,5%, masih sangat riskan kalau menurut saya ya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan dari segi perbandingan per triwulan dulu. Dari segi modal ada peningkatan sedikit. Dari segi keuntungan bersih ini peningkatan besar ya, dari 36 ke 50. Dari segi harga pun ada peningkatan 50-an rupiah ya. Aset lancar tadi menurun, hutang ini bertambah sebenarnya ya, 8% bertambah. Namun dari segi hutang ke vendor ini berkurang. Baik, selanjutnya kita akan bahas per rasio ya, rasionya. Jadi yang pertama di triwulan 1 itu keuntungannya 18%. Triwulan 2 ini 25%. Berarti keuntungan bersihnya ini sangat luar biasa karena di atas 15% ya. Bahkan sekarang sudah 1/4. Keuntungannya 1/4 ya dari seluruh modal. Dari segi yang berikutnya, dari harga kita bandingkan dengan modal,
harga sekarang ini sudah 1,5 kali lebih mahal ya, 1,5 kali lebih mahal, sehingga ini PBV-nya berarti 2,5 ya, berarti sudah sangat di atas sebenarnya ya. Yang kedua dari segi beli ya, maksimal beli ini hampir ya sudah mendekati ya, dia 2% ya, 2% lebih murah daripada maksimal beli. Berarti kategorinya di sini adalah kategori wajar. Sehingga valuasi perusahaan ini ya, kalau kita membeli sekarang kita dapat diskon 2%, tetapi untuk mengejar maksimal harga sudah terlewati. Ya. Kemudian dari segi konfirmator, perusahaan membagikan dividen 34%, ini sepertiga ya. Sepertiga. Kemudian dividennya ya, meskipun sudah besar, dividen yieldnya masih 3,5, masih di bawah 5% ya. Sehingga tadi ya, membeli sekarang ini dapat diskon 2%, ada potensi untuk buyer, tidak ada masih ada nggak ya? Di harga sekarang PBV-nya 2,5, oh tidak ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan di sini ada beberapa ya. Ada beberapa. Kalau free cash flow-nya ini aman 38%. Tetapi aset lancarnya tadi masih kurang ya. Aset lancarnya masih kurang, kemudian hutangnya juga ini masih hutang tak berbunga ya, ini masih di atas ya. Kemudian hutang berbunga masih dalam kategori aman. Kemudian saham yang ada di bursa itu semuanya ya bisa diperjualbelikan, semua sahamnya bisa diperjualbelikan. Tetapi yang jadi perhatian penuh kita adalah bahwa jumlah non warkatnya ini ya, non warkatnya ini 7,5% ini pas-pasan ya. Kita khawatir salah sedikit mungkin nanti dia akan berubah menjadi mungkin kena suspension ataupun juga bisa kena FCA dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk emiten ini kita buat simpulan sementara ya, sambil menunggu di triwulan 3 bahwa dari segi IPS ini tidak ada masalah, tetapi yang diperlihatkan lebih lanjut tadi adalah bahwa aset lancarnya kemudian hutang dalam artian hutang kepada vendor dan retailnya ini membaik. Kemudian kita bacakan saja bahwa nanti aset lancarnya ini mesti naik, hutang tak berbunganya mesti turun, dan kepemilikan retail mesti meningkat. Jadi kita tunggu lagi di triwulan berikutnya. Ini tadi adalah triwulan 2 ya. Yang lain-lainnya yang 3 itu triwulan 3. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Baik itu hasilnya bisa untuk kita investasi atau tidak. Tapi pada intinya ini adalah sebuah pembelajaran dan ini juga sebuah bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.